Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Segera dari kelas TMJ 2A dengan NIM 2307421011. Hari ini saya akan membuat rangkaian elektronika dengan menggunakan multisim. Dalam praktikum ini terdapat 4 soal praktikum. Yang pertama adalah eh, rangkaiannya seperti ini. Oke, saya akan membuatnya dengan multisim. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuka multisimnya, kemudian eh, kita harus tentukan dulu komponen-komponen yang akan digunakan. Yang pertama itu ada VCC atau sumber dayanya, top over source. Pertama kita buat aja, kita bisa pencet kontrol untuk eh, membuat komponennya. Kalau power source itu ada di eh, group source, kemudian pilih di family itu ada power source, dan ada VCC, kita oke aja. Oke. Kemudian kita butuh resistor. Itu ada di basic. Kemudian di family resistor, resistornya itu yang pertama itu ada 100, kemudian ada satu lagi itu 330. Oke, selanjutnya kita akan membuat integrated circuit-nya dengan ke grup TTL, kemudian kita pilih family-nya yang 74LS Integrated Circuit. Kemudian pilih yang seleksi komponennya yang 74LS SO 4D. S04D yang ini. Oke, terus kita taruh aja. Perhatikan bentuk rangkaiannya. Kemudian kita membuat switch. Di grup basic itu ada family switch. Kita pilih yang SPDT ini. Kita di sini, kita klik di sini. Agar sesuai, kita bisa flip aja atau kita putar. Kayaknya sudah sesuai. Selanjutnya kita butuh LED. Kita ke grup diodes, kemudian pilih diode. Pilih LED maksudnya. Kemudian pilih warna LED sesuai. Saya menggunakan warna biru. Klik OK, kita taruh di sini. Di bawahnya resistor pertama. Kemudian kita butuh ground. Ground itu di bawah. Kita ke source, kemudian power source juga, terus ada ground di sini. Kita okekan saja. Oke, kita cek dulu. Apakah komponennya sudah? Kayaknya udah semuanya. Ini untuk rangkaian di sebelah kiri ya. Jadi nanti saya akan membuat kembali rangkaian di sebelah kanannya. Oke, langsung aja kita hubungkan. Sebelumnya ini resistornya kita putar dulu supaya bentuknya seperti vertikal. Kemudian kita hubungkan antara sumber dayanya sama resistor.
kita hubungkan ke VCC. Kemudian resistor kita hubungkan ke switch. Dari switch kita hubungkan ke VCC. Selanjutnya dari resistor ini kita hubungkan ke LED. Terus dipastikan orang tuanya sesuai dengan gambar, agar tidak ada kesalahan. Ini kita hubungkan ke ground, kita hubungkannya ada tulisan GND, berarti mengarah ke ground. Kemudian LED-nya kita hubungkan ke ground. Kemudian ini ada hmm, switch, kita hubungkan ke ground juga. Kemudian satu A dari integrated circuit kita hubungkan ke resistor yang menghubungkan ke switch. Ini nampaknya sudah. Kita coba run. Apabila kita menyalakan switch-nya dan LED menyala, berarti ini tambahnya berhasil. Oke, kemudian kita akan membuat rangkaian di sebelah kanannya dari soal praktikum pertama ini tadi. Karena bedanya itu kita menggunakan potensiometer ya. Berbeda dengan yang pertama, ini menggunakan resistor. Kita lanjut saja. Pertama kita cari dulu VCC-nya. Sama saja membuatnya seperti tadi. Kemudian kita pilih resistor atau tensiometernya di basic. Basic itu ada potensiometer. Kita gunakan yang 1K. Close, kita ubah jadi 100% sesuai yang ada di soal. Kemudian ada integrated circuit-nya. Modelnya sama seperti sebelumnya, berarti kita ke PTL itu ada 4S, yang ini, yang D. Oke, kemudian kita cari resistor. Resistor kita pilih yang 100 ohm. Oke, kita klik di sini, kita ubah dulu jadi vertikal. Kemudian kita butuh LED. LED itu ada di diodes, kemudian di LED value. Kita pakai yang red. Nah, ini sudah. Kemudian kita ground. Ground itu ada di source, power source, ground. Dan terus kita membutuhkan switch. Itu sama yang SPDT tadi. Sini kita biar arahnya sama.
Oke, cek dulu apakah komponen sudah lengkap. Jika sudah, mari kita hubungkan VCC, saya hubungkan ke VCC, kemudian integrated circuit, port yang VCC-nya itu bisa dihubungkan ke VCC. Kemudian uh, ini kita hubungkan ke sini, terus dari potensiometer kita hubungkan ke sini, terus dari switch ini kita hubungkan ke VCC. Lalu yang satu A kita hubungkan ke tensiometernya. Kemudian resistor kita hubungkan ke LED. Dari LED kita hubungkan ke ground. Sebelum ke ground, kita dari integrated circuit kita hubungkan ke ground. Dari LED kita ground. Kemudian dari sini minus. Sudah, kita cek dulu apakah sudah. Rangkaiannya ini terhubung. Kita cek apakah komponennya sudah lengkap dan rangkaiannya sudah saling terhubung. Jika sudah, bisa kita cek ya, kita run. Apabila lampu LED ini menyala warna merah, berarti itu tandanya berhasil. Dan LED berwarna merah, berarti ini tandanya berhasil. Oke, kita lanjut ke soal praktikum yang kedua. Yang kedua, kita buat baru dulu ya. Kita create. Yang kedua itu Anda membuat rangkaian NAND, ya, atau N. Kita perhatikan dulu sebelum kita buat gambarnya. Pastikan komponen-komponennya sudah sama seperti yang ada di gambar. Kita buka saja notisinnya. Kemudian yang pertama kita membuat VCC-nya juga seperti tadi. VCC itu ada di source, VCC. Oke. Kemudian itu ada resistor. Resistor itu ada di basic. Terus SPDTI. Oke. Maaf, ini switch kita dulu. Untuk kita pindahkan ke bagian sini. Ini switch. Supaya bentuknya sesuai, kita bisa rotasi ya, sampai bentuknya sesuai yang ada di gambar. Ya sudah. Dan kita pilih resistor. Resistor itu ada di basic, kemudian resistor. Kita pilih yang 330 ohm. Oke, kita taruh di sini. Supaya bentuknya sesuai, kita klik. Terus kemudian resistor lagi sama yang 330 ohm. Kita taruh di sini. Kemudian kita butuh
integrated circuit itu kita bisa ke TTL, kemudian 74LS yang integrated, kemudian yang 00D sekarang ini. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita butuh ground, kita ke source, source, ada ground di sini, taruh di situ. Kemudian ada VCC lagi, kita klik VCC, kemudian taruh di sini, taruh di sini. Oke, kemudian ada resistor, resistor itu yang 100 ohm kali ini. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita rotasi ya, seperti biasa. Kemudian kita butuh LED untuk pengecekan apakah jalan. Kita bisa ke kemudian LED yang green kan. Kemudian kita butuh brown lagi, ground. Kita taruh di sini bawah LED. Oke, kita cek apakah sudah lengkap semua. Oh, kita butuh satu switch lagi, label switch. Kemudian kita pilih SPDT tadi. Oke, dan kita rotasi agar bentuknya sesuai. Kita cek apakah bentuknya sesuai. Rotasi lagi, kita bentuknya sesuai. Ini kayaknya sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Kemudian kita coba ubahkan dari sini ke resistor, kemudian dari resistor ke switch, kemudian dari resistor ini ke sini. Kemudian dari resistor ke switch yang berikutnya, kemudian sepertikan. Kemudian dari sini, kemudian dari ini, dari ground dulu, kita hubungkan ke dari sini, ground, kemudian dari ground sini, kemudian dari sini, B, kemudian dari yang ini ke resistor.
dari resistor LED, kemudian dari VCC ke port VCC juga, kemudian kita hubungkan lagi ROM LED, kemudian dari sini ke ground. Dengan kita perhatikan agar semuanya terhubung dan sampai ada yang terlewat. Sudah ya. Jadi, apabila ingin mengecek kita run saja. Kemudian kita ketik nih on off. Nah, nyala itu LED-nya berwarna hijau, dan yang kedua juga. Berarti ini berhasil. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal praktikum yang ketiga. Kita buat halaman baru. Kita buat soal praktikum yang ketiga. Di sini ada soalnya, misalkan input dari A adalah 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, dan D sama dengan 1. Tentukanlah output dari rangkaian digital berikut ini. Jadi ini menggunakan gerbang logika ya. Yang gambar ini adalah gerbang logika NOR, kemudian yang ini adalah XOR, kemudian yang ini adalah NOR, NOT, ini juga NOT, kemudian ini XOR, ini NOR, dan yang paling ujung ini keluarannya adalah XOR. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama kita buat dulu simbol atau komponen gerbang logikanya. Kita bisa kawin aja sama komponen atau pencet Ctrl plus W. Kemudian kita pilih yang TTL. Kemudian kita 74 STD ini kita cari aja. Yang pertama itu adalah NOR. NOR itu 7402N. Ini adalah gerbang logika NOR. Kita oke aja. Kita pilih yang. Kemudian kita pilih yang selanjutnya adalah bawahnya itu ada ekspor 7486. Yang ini. Kemudian selanjutnya adalah not. Not itu adalah 404. Ini not simbolnya. Kita taruh saja di sini. Kan ada dua, kita taruh di sini. Kemudian sebelahnya itu ada gerbang logika XOR dengan kodenya adalah 486. Taruh di sini.
Kemudian ada gerbang logika NOR dengan kodenya 7402. Dan yang terakhir adalah ekspor dengan kode 746. Kanan sorry. Kita taruh di pagi ujung. Oke, kita cek dulu semua rangkaiannya. Sebelumnya untuk membuat masukan ya dari ini kita perlu interaksi menggunakan ini interaktif ya. Kita ke family grupnya all groups, family, all families, kita gitu interaktif. Digital constant akan membuat masukan, masukan high ataupun low, satu atau nol. Oke, kita butuh 4 kali, kita butuh 4 ya, kali. Dan untuk keluarannya kita perlu LED bisa, atau enggak saya menggunakan probe blue. Jadi jika ada tegangannya atau ada tekanannya itu high, itu akan menghasilkan satu. Di probe ini akan menyala biru. Selanjutnya kita hubungkan sesuai dengan gambar rangkaian yang ada di soal praktikum. Jangan sampai salah karena akan mempengaruhi hasil running. Yang terakhir kita hubungkan ke probe. Kita cek dulu. Tadi kan ini anggap saja A, B, C, D. Kemudian yang A-nya itu kosong tadi, B-nya 1, C-nya kosong, dan D-nya 1. Apabila kita ingin mengetahui hasilnya, apa yang dihasilkan dari masukan ini, A-nya kosong, B-nya 1, C-nya kosong, D-nya 1, kita cukup tekan tombol run, dan hasilnya adalah 1. Ya. Berarti ada high, tekanan itu high. Oke, berhasil ya. Berarti menghasilkan tekanan high, berarti probe lampunya ini menyala. Oke, selanjutnya kita akan membuat simulasi dari soal praktikum keempat. Kita buat baru halamannya. Kita lihat soalnya. Ini adalah soal praktikum keempat. Kita perhatikan gambarnya, perhatikan komponen-komponen yang akan digunakan. Oke, kalau sudah, kita lanjut lagi buat simulasinya.
Kita yang pertama sama lagi kita ke VCC. VCC kita taruh sini. Kemudian kita butuh switch. Kita ke basic. Kemudian di switch itu ada SPDT. SPDT. Kemudian kita letakkan di sini sampai 3. Banyak 3 switch. Terus kita perhatikan rotasinya. Ya, ini berarti horizontal rotasinya. Ini satu lagi juga kita horizontal. Dan kemudian kita butuh integrated circuit. Untuk IC-nya kita pakai source. Sini ada, sorry, di TTL itu ada 74 LS ini. Terus kita pakai yang 86. 7, LS 86 yang N. Kemudian kita butuh ground di bawah. Kita letakkan di sini. Kemudian kita butuh di sisi lagi sumber dayanya source di sisi oke di sini. Kemudian kita buat LED ke diodes. Klik LED, kita menggunakan LED merah supaya terlihat. Kita letakkan di sini, kita bisa membuat mengubah arahnya ya. Kita rotasi melawan arah jarum jam. Kemudian kita butuh ground lagi. Kita butuh ground itu ada di source di ground. Oke, kita buat dulu. Ini kita bisa rotasi lagi, jajaran. Kemudian jika sudah lengkap ya, ini sudah lengkap, kita hubungkan. Yang pertama, kita hubungkan LED dulu ya. Kemudian kita harus perhatikan hubungan ini benar agar tidak salah.
2B. Hmm, S2 ke 1B. 1 ke S1, harus hati-hati, kemudian dari Y ke B, kemudian dari 2A sini ke LED, ini sambungkan ke ground-nya. Nah, kemudian posisi sambungkan, kita cek, terus sudah benar, kita coba run ya. Kalau berhasil, LED-nya akan berwarna merah. Berhasil, berhasil, ya, berhasil, ya. Semuanya sudah terhubung ke rangkaian yang benarnya. Kita cek, kita cek yang benar. Ini soalnya stop dulu kalau mau ngecek. Ini yang oke. Jadi yang praktikum 4 ini sudah benar. Kalau kita nyalakan di switch yang pertama itu berhasil, udah nyala. Yang kedua, switch yang kedua juga dua-duanya nyala. Yang switch yang ketiga salah satu yang LED keduanya yang nyala, sementara yang LED pertama tidak. Oke, demikian simulasi praktikum dengan menggunakan aplikasi Multisim dari Muhammad Haisyan Segara, kelas TMJ 2A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.